Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2022. Balik lagi di channel Sugeng Sungkono. Di video kali ini Kak Sugeng akan menjawab komentar teman-teman yang merequest strategi nembak jawaban TK Saintek, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi. Jadi banyak banget yang request gitu kan di video sebelumnya. Itu gimana sih Kak nembak fisika, gimana nembak kimia, gimana nembak biologi. Nah kali ini Kak Sugeng akan jawab ya teman-teman. So teman-teman jangan sampai skip video ini, harus tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Oke? Pertama teman-teman, sebelum menonton video ini teman-teman harus like dulu video ini ya. Agar kenapa? Karena kalau teman-teman like video ini terus interaksinya banyak, teman-teman komentar di video ini, maka video ini akan rame dan nanti direkomendasikan oleh YouTube. Tentu video ini akan ditonton oleh teman-teman yang lain. Jadi mohon dukungannya teman-teman untuk like video ini. Dan yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis dan nanti Kak Sugeng akan tiap hari upload tentang UTBK. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke pembahasannya. Sebelum kita lanjut teman-teman harus tonton dulu video saya sebelumnya tentang 3 strategi terbaru nembak jawaban UTBK SBMPTN 2022. Ini saya upload 1 bulan yang lalu ya teman-teman, udah ditonton 230.000 orang. Jadi teman-teman yang belum menonton harus tonton dulu. Kenapa? Karena video ini adalah nyambung dari yang kemarin gitu ya teman-teman. Teman-teman silakan yang belum menonton balik lagi ke channel Kak Sugeng. Nanti cari 3 strategi terbaru nembak jawaban UTBK. Lalu setelah itu teman-teman tonton ini. Oke? Yuk kita langsung bahas aja nih. Nah sebelumnya Kak Sugeng akan berikan gambaran dulu kepada teman-teman ya, sebelum teman-teman nembak gitu kan. Nah di sini sebenarnya Kak Sugeng udah ngasih tahu banyak banget ya. Seringkali Kak Sugeng itu ya ngebahas ini kan sebenarnya di video sebelumnya, tapi ini hanya untuk penegasan aja. Nah, perlu teman-teman ketahui, sistem penilaian UTBK itu kan menggunakan sistem IRT ya, Item Response Theory. Nah, di mana di sini itu nanti akibatnya akan ada pembobotan tiap soal ya. Gimana pembobotannya sih? Jadi nanti pembobotannya itu akan ada misalnya bobotnya kecil, ada bobotnya besar gitu kan. Tergantung gimana, ada yang jawab benar dan seberapa sih yang jawab salahnya gitu kan setiap soal. Misal nih Kak Sugeng ilustrasikan. Misal soal nomor 1 ya. Nomor 1 itu banyak yang jawab salah ya. Banyak yang jawab salah. Nah misalnya teman-teman adalah salah satu di antara orang yang jawab benar di nomor 1 ini. Nah tentu teman-teman akan mendapat poin yang besar gitu, karena soal itu dianggap sulit ya, karena banyak yang jawab salah. Jadi kalau dianggap sulit poinnya gede gitu ya. Begitupun sebaliknya, misalnya nomor 2 nih. Nomor 2 itu ternyata peserta UTBK banyak yang jawab benar ya. Misalnya teman-teman juga masuk ke dalam orang yang jawab benar di nomor 2. Teman-teman dapat poin, tapi ya poinnya kecil gitu kan. Tapi dapat poin gitu ya. Jadi nggak menentu nanti nilainya. Gimana, ada yang jawab benar berapa, terus ada yang jawab salah berapa gitu aja. Dilihatnya kayak gitu. Itu ERT. Nah akibatnya apa? Akibatnya nanti tidak ada jawaban minus ya. Misalnya teman-teman salah, yang nggak minus, hanya mempengaruhi si soal itu dianggap sulit atau mudahnya aja sebenarnya. Jadi tentu ingat-ingat teman-teman tidak ada jawaban minus. Berarti sah aja teman-teman tinggal isi misalnya yang belumnya. Bisa ya? Oke, itu dulu. Kita lanjut. Nah, maka dari itu Kak Sugeng akan membagi 2 kubu ya. Ada 2 kelompok orang atau ada 2 kelompok peserta UTBK. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Nah, kelompok pertama itu adalah peserta yang nyari aman. Nah, akibatnya kan gini ya. Nah, maksudnya apa? Jadi misalnya nih ada 5 soal yang belum selesai gitu kan, 5 soal. Sedangkan waktunya tinggal sedikit lagi. Nah, di peserta yang nyari aman ini dia mengosongkan jawaban yang tidak bisa. Dengan alasan kalau salah ya membuat peserta lain yang jawab benar dapat nilai gede gitu kan, alasannya gitu. Nah ini sebenarnya Kak Sugeng ya tidak menyalahkan juga ya, silakan, itu pilihan teman-teman. Jadi
Silakan kalau teman-teman yang peserta nyari aman ya kosongkan aja. Kalau alasannya kayak gini, oke? Nah, tapi di sini Kak Sugeng akan berikan satu lagi peserta, yaitu peserta yang hoki. Nah, maksudnya apa? Peserta hoki tapi dia berstrategi ya. Ini maksudnya apa? Jadi ya hokinya juga ada strateginya gitu kan. Nah, misalnya sama 5 soal juga yang belum selesai, sedangkan waktu sedikit lagi. Nah, dia mengisi jawaban yang tidak bisa dengan strategi nembak jawaban. Misalnya strategi nembak jawaban yang sekarang akan kita bahas gitu kan. Nah, jadi 5 soal itu misalnya ada yang belum, ya udah isi aja dengan strategi. Dengan alasan siapa tahu ada yang benar dan itu dapat poin gede. Ya, benar juga sih. Misalnya dari 5 soal itu kita nembak ya, dapatlah misal 3 benar. Nah, tentu 3 benar itu misalnya poinnya gede, ya udah berarti dia dapat poin gede dong. Nah, silakan ya teman-teman pilih ya nanti apakah teman-teman peserta yang nyari aman atau hoki berstrategi. Silakan tulis di komentar ya teman-teman ya. Kak Sugeng tunggu, oke? Biar gak lama ya durasi videonya, kita langsung aja ke nembak jawabannya. Untuk lagi-lagi teman-teman ya, Kak Sugeng beritahu dulu strategi nembak ini teman-teman gunakan ketika waktunya hampir habis ya. Jangan gunakan di awal-awal, awas hati-hati ya. Kak Sugeng tidak akan bertanggung jawab kalau teman-teman langsung mempraktekkan cara ini dengan ya di awal waktu langsung tembak-tembak. Gak boleh ya, itu tidak disarankan teman-teman ya. Terus ketika teman-teman stuck atau bingung tidak bisa ngapa-ngapain lagi ya kan, suka kayak gitu ya, ya udah silakan pakai strategi ini. Ketika teman-teman juga pasrah, daripada kosong ya mending diisi misalnya kan gitu. Kalau ada kata-kata gitu ya silahkan gitu ya. Ingat, jangan lakukan video ini atau gunakan cara ini di awal-awal teman-teman mengerjakan. Ini Kak Sugeng udah kasih disclaimer, oke? Yuk langsung kita ke matematika dulu kali ya. Nah, di matematika teman-teman harus buat dulu target benar ya. Nah, ini sebagai tambahan strategi biar teman-teman nanti paham. Nah, buat dulu target benar ya. Target benarnya silahkan ya, Kak Sugeng udah rangkum nih. Misalnya teman-teman 7 target benarnya ya di matematika TK Saintek. Persamaan ya, pertidaksamaan, trigonometri, suku banyak, lingkaran, limit atau turunan, integral. Nah, 7 materi ini teman-teman misalnya kuasai ya. Mulai dari sekarang nggak apa-apa, silakan ya. Kalau misalnya ada yang udah, silakan sisanya dipahami. Misalnya teman bertanya-tanya, terus gimana yang peluang gitu kan? Ya udah, kalau misalnya teman-teman waktunya cukup ya silakan. Kalau misalnya sekarang waktunya mepet ya udah 7 aja dulu misalnya gitu ya. Jadi kita kan nggak bisa semua sebenarnya ngerjain soal itu. Memahami materi juga karena udah nanti ada kimia, ada fisika, ada biologi. Waduh, banyak banget ya. Jadi Kak Sugeng sarankan teman-teman buat target benar dulu. Oke ya, ini udah dirangkum. Langsung aja yuk kita ke nembaknya. Oke, di sini teman-teman Kak Sugeng udah sediakan soalnya itu adalah UTBK SBMPTN 2019. Nah, sebenarnya nggak akan beda jauh dengan video yang kemarin di matematika ya. Oke, kita langsung aja latihan. Nah, kita lihat banyak kesamaan ya teman-teman. Nah, udah biasa ya banyak kesamaan di sini. Yang paling banyak itu kan apa nih? Kurang dari ya. Kurang dari nih. Berarti antara ini sama mana? Ini dan ini ya. Berarti yang lebih dari kita coret aja sebenarnya. Ya, coret gitu kan. Terus kita lihat di sini lognya yang paling banyak itu negatif atau positif. Betul ya, yang paling banyak itu positif. Berarti otomatis antara mana nih? Antara C dan E, ya nggak? Nah, terus yang paling banyak itu kan ini A3, 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 A3 semua ya. Yang paling banyak itu angka 2. Nah, atau yang lognya nggak ada angkanya nih. Silakan teman-teman lihat di sini. Ini negatif 2, ini 2 ya. Yang paling banyak itu ini 1, ada 2 kan. Nah, udah C jawabannya. Selesai. Jadi lihat banyak kesamaannya. Oke, kita cek ya kebenarannya. Ini udah ada jawabannya, silakan teman-teman capture aja. Dan udah benar, jawabannya adalah C. Paham ya? Ini untuk nomor 1 di matematika. Yuk kita lanjut latihan nomor 2. Nah, di sini tentang fungsi trigonometri. Nah, tentu di sini kita langsung aja ya. Nah, nggak usah kita kerjakan, langsung kita tembak. Tentu di sini 7, 7, 7, 7. Ya, 7 semua. Oke, aman. Bawahnya 25, 24, 15, 25, 24.
Nah, kita lihat dulu yang banyak positif atau negatif. Positif ya teman-teman, berarti ini kita coret aja nih. Nah, salah ya. Antara A, C, dan E. Nah, dari sini kita lihat. Kan 7 semua ya. Tinggal bawahnya 25 dan 24, 15. Yang paling banyak yang mana? Yang paling banyak itu adalah 24 dan 25. Nah, tentu di sini Kak Sugeng, misalkan ini itu adalah yang 50-50 ya. Berarti dia yang 50%, 50%. Jadi antara A dan C teman-teman silakan aja pilih. Tapi ada apa namanya? Ada rahasia lagi nih. Kita lihat di sini ada angka 5. Oh, berarti yang paling banyak itu angka 5. 25 dan 24 ya 25A, teman-teman ya. Gitu. Tapi kalau misal nggak ada clue lagi, udah 50-50 antara A dan C. Gak apa-apa. Setidaknya 50-50 itu ya teman-teman, kalau ditembak ya berarti benar, kalau misalnya salah ya salah. Tapi kan 50% 50%. Coba kita cek benar gak jawabannya A. Betul ya jawabannya A. Ini 7/25. Nah, silakan teman-teman pahami untuk jawabannya. Oke, itu nomor 2 ya. Lanjut di sini nomor 3. Ini juga Kak Sugeng buka di SBMPTN 2019. Ini soal asli ya teman-teman di UTBK-nya. Langsung aja di sini yang paling banyak pecahan atau yang bulat. Tentu yang pecahan ya, antara A, C, dan E ya. Terus kita lihat di sini antara ini kan penyebutnya 2 semua ya. Antara 1, 3, dan 5 yang paling banyak angka berapa? Angka 1 ya. Ini ada 2, 3 ada berapa? 0, 5 ada 1. Udah. Jawabannya A. Selesai. Coba kita cek. Ya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang A. Gimana? Mudah kan? Nah, nanti di akhir Kak Sugeng akan berikan soal latihannya untuk matematika, fisika, kimia, dan biologinya. Oke? Langsung kita ke fisikanya teman-teman ya. Oke, untuk fisika di sini teman-teman juga harus buat target benar dulu ya. Jadi kita nggak bisa semuanya materi. Nah, tentu di sini teman-teman Kak Sugeng udah list ya beberapa materi yang wajib teman-teman pahami karena di sini sering muncul, yaitu gerak, gaya, listrik statis, listrik dinamis, dan kalor. Nah, kalau 5 ini teman-teman udah paham, enak nanti ngerjain UTBK-nya. Oke, langsung aja ya, gimana sih untuk nembak fisika? Nah, untuk fisika juga kan berhubungan dengan angka ya. Jadi kita samakan aja dulu, kita cek ya. Kalau misalnya ini banyak kesamaannya, lihat di sini ada 1,0, 2,5, 5,0, 7,5, 12,5. Tentu ini lebih ini ya. Ini angkanya 1, 2, 5, 7, 12 ya. Nggak ada yang sama tentu. Di ujung yang sama itu 5. Berarti antara ini sama ini ya. Nah, lalu di depannya apa? Nah, di depannya itu sebenarnya kita lihat angka yang sering muncul ya. Angka yang sering muncul itu adalah angka 2 ya. B, udah selesai. Nah, ini bisa jadi benar. Tentu kita cek dulu ya. Kita gunakan caranya. Tabel di atas menunjukkan posisi benda yang bergerak lurus. Kecepatan rata-rata benda selama 3 sekon adalah 3 sekon pertama adalah berapa? Nah, di sini kalau kita gunakan cara biasa ya. Ada cara biasa nih. Oke, cara biasa ya. Cabi. Itu kita hitung satu-satu. Oke, gimana caranya ini kan caranya? Dari kecepatan 1 sampai 0 ininya ya, delta S per delta T, maka dapat 2,5 dan seterusnya. Maka di sini rata-ratanya jumlahin, lalu dapat 2,5. Udah benar ya. Cuma di sini kan lama ya, teman-teman ya. Lama nih. Nah, gimana biar cepet? Biar cepet itu adalah ya, dia kan minta kecepatan rata-rata ya. Berarti di sini delta S dibagi dengan delta T. Nah, delta S-nya kan ini jaraknya itu dari apa nih? Selama 3 sekon ya, 3 sekon. Berarti dari mana nih? Berarti kan dari 0 sampai 3 kan. Nah, berarti di sini yang namanya delta itu yang gede dikurang yang kecil kan. Berarti S-nya yang 3 itu kan ini ya. Berarti 7,5 dikurangi dengan 0 ya enggak, dibagi dengan 3 dikurangi dengan 0. Berarti dapat berapa? Ya, betul 2,5 ya meter per sekon. Beres ya, teman-teman ya. Oke, betul. Nomor 2 kita cek ya. Nah, di sini nomor 2 kita juga bisa analisis pokoknya
Soalnya ya udah ini C semua, ini rho semua, ini ada V, V-nya aneh ya, ada pangkat 2, pangkat 3, ini S-nya juga. Nah, kalau kita lihat S-nya ada 3 ya, yang apa? Yang sama, sisanya beda. Nah, berarti antara A, B, C, setidaknya kita udah bisa eliminasi deh yang D sama yang E gitu kan. Ya udah, tinggal teman-teman tebak aja. Siapa tahu tebakannya benar gitu kan. Nah, tapi di sini kita bisa lihat ini ada kesamaan, ada pangkat 2 teman-teman ya. Pangkat 2-nya ada 2. Nah, kemungkinan besar ini jawabannya B. Ya, kemungkinan besar. Nah, tapi kita cek aja yuk. Suatu gaya hambat pada pesawat D bergantung pada variabel kecepatan pesawat V, massa jenis udara rho, luas dari sayap S. Menggunakan analisis dimensi akan didapat gaya hambat pada pesawat adalah C-nya adalah konstanta. Nah, gimana caranya? Berarti teman-teman harus merubah dulu si satuan itu ke yang dimensinya. Oke, di sini Kak Sugeng udah catat untuk gaya ya. Itu kan kilogram kali meter per sekon kuadrat. Maka dirubah ke dalam dimensinya adalah M, ini L, ini T pangkat negatif 2. Kenapa pangkat negatif 2? Ini kan per sebenarnya. Jadi ke atas jadi negatif dong. Nah, kecepatan itu M per S kan. Berarti M-nya itu kan meter. Meter itu kan berbicara tentang luas. Berarti L. Ya, T-nya pangkat minus 1 karena S-nya di bawah. Kilogram per meter pangkat 3. Berarti kilogram itu nanti ini M gede ya, bedain ya. Ini mah M untuk meter gitu kan, maka jadi luas. Ini mah M ya. L pangkat negatif 3, meter pangkat 2 berarti luas. Luas pangkat 2. Udah beres. Nah, kalau udah bisa gini, teman-teman yuk kita ikutin aja dia formulanya kan D sama dengan apa dia? Nah, ada konstanta, kemudian apa? Pertama dia dipengaruhi oleh kecepatan berarti V. Oke, berarti di sini pangkatnya A misalnya ya. Berarti dikali dengan habis kecepatan apa? Massa jenis yaitu rho, pangkatnya B misalnya. Terus sayap ya, luas dari sayap berarti S, kita pangkat C misalkan gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini kita cek D itu apa tadi? D itu adalah ini kan. M L gitu kan. Terus T pangkat negatif 2. Nah, kita rubah. C itu kan konstanta, udah nggak ngaruh sih sebenarnya. Coba kita V. V itu apa tadi? V itu adalah L. Ya, langsung aja deh tulis ya. Ini dalam kurung L dikali dengan apa tuh? T ya. Pangkat negatif 1 pangkat A. Oke. Rho-nya apa? Rho-nya itu adalah M ya, M. L pangkat negatif 3, L pangkat negatif 3, terakhir adalah S. S itu L pangkat 2, L pangkat 2. Nah, selesai ya. Nah, kita samakan, kalau formasinya sama, teman-teman bisa langsung ya menentukan nilai M-nya, bisa nggak? Oke, berarti di sini M itu sama dengan, ini kan M-nya nggak ada pangkatnya ya. Dia akan sama dengan di sini M-nya pangkat berapa? M-nya juga di sini nggak ada lagi pangkat 1 ya. Udah beres. Berarti di sini M-nya pangkat 1 ya. Berarti di sini dapat disimpulkan nanti di sini kan pangkat B ya. Ini juga harusnya ada pangkat C nih, nggak kelihatan. Oke. Berarti ini B. Berarti 1. Oh, berarti B sama dengan 1. Selesai. B-nya 1. Coba kalau yang L. L-nya kan nggak ada ya. L sama dengan di sini L-nya di sini pangkat A, kemudian di sini pangkat min 3, ya nggak? Ini pangkat 1, di sini L-nya adalah pangkatnya A ya, kemudian di sini pangkat negatif 3, berarti negatif 3B ya. A berarti ditambah ya negatif 3B. Oke, paham ya sampai sini ya? Tapi ingat ada 2C nih, berarti di sini ada ditambah 2C. Berarti nanti kita tergantung nilai A-nya ya. Gimana cara nyari A? Berarti tentu dari T sebenarnya. T-nya pangkat negatif 2. Di sininya T-nya pangkat negatif A ya. Nggak ada lagi kan T? Nggak ada lagi. Berarti negatif A. Berarti dapatlah nilai A-nya adalah 2. Selesai. Kalau A-nya 2, berarti nilai C-nya berapa nih? 1 sama dengan A-nya 2. Min 3. Berarti min 3 plus 2C. Berarti di sini oke, C-nya ternyata 0 ya.
C-nya adalah 0 kan? Berarti di sini kan negatif 1 pindah jadi, oh enggak, C-nya adalah berapa nih? 1 apa 0 nih? 1 ya. Udah, C-nya 1. Berarti langsung kita balikin ke dalam tadi. Berarti di sini D sama dengan C ya. V-nya pangkat A ya. Ini harusnya oke deh, kita ikutin aja deh yang di jawaban ya. Berarti langsung aja dalam kurung V-nya pangkat A-nya 2 ya. Atau mau rho dulu? Boleh deh rho dulu. Rho berarti di sini rho, V-nya pangkat 2, CS-nya pangkat 1. Selesai. Jadi betul ya, jawabannya adalah B. Gitu teman-teman ya. Yuk, kita tembak lagi untuk nomor fisika. Di sini kita nggak perlu ini, kita cek aja yang paling sering muncul. Kilojoule-nya ini apa? 432, 432, 216, 216. Oh, berarti antara A, B, C, D ya. Ini kita anggap salah aja. Nah, dari 12, 24, 12, 24, 12, yang paling banyak muncul itu adalah 12, ya nggak? Nah, tentu di sini antara yang ini dengan yang ini. Setidaknya teman-teman, A dan C teman-teman udah 50%, 50% kan? Nah, silakan aja nanti teman-teman pilih aja gitu kan. Nah, kalau teman-teman punya apa? Punya insting, oh di sini ada 12, 12. Berarti muncul banyak 12 ya, angka 2 gitu muncul banyak. Udah. Yang paling banyak berarti yang mana nih? C berarti kan. Mari kita cek. Nah, betul ya, jawabannya adalah C. Nah, silakan di screenshot gak apa-apa. Lanjut, udah fisika beres, sekarang tinggal oke, sebelum kita lanjut ke kimia, Kak Sugeng memiliki informasi yang menarik buat teman-teman semua yang belum mengikuti tryout dan belum mengasah kemampuannya udah sampai mana. Kak Sugeng rekomendasikan di Siap UTBK. Nah, di sini kenapa Kak Sugeng rekomendasikan ini? Karena teman-teman nanti bakal mendapatkan keuntungan. Yang pertama, tryoutnya itu udah sesuai dengan sistem UTBK yaitu CBT. Tentu di sini scoringnya menggunakan IRT yang tadi Kak Sugeng di awal disinggung ya, item respon teori, kemudian perankingan nasional dan pembahasan. Nah, ini yang paling penting karena nanti kalau teman-teman ada yang salah nomor 1, nomor 2 misalnya, kita lihat pembahasannya yang benar gimana sih gitu ya. Nah, ini menarik banget. Kemudian dilaksanakannya 8 sampai 10, 15 sampai 17, 22 sampai 24 Mei. Silakan teman-teman pilih kalau mau pilih salah satu. Kalau mau 3 juga gak apa-apa, ada ya harganya. Harganya murah banget teman-teman, di sini sekitar udah pasti 19.900 dan 49.000 kalau mau 3 kali. Nah, teman-teman caranya tinggal lihat aja di siaputbk.com. Kunjungi aja websitenya, ada di kolom komentar juga teman-teman ya. Di deskripsi juga ada, Kak Sugeng udah siapin. Nah, gimana untuk dapatkan harga segini? Teman-teman harus gunakan kode Sugeng 404 ya. Kalau gunakan ini dapat harga segini, diskon ini teman-teman ya. Yuk nanti silakan aja tinggal check out. Oke, Kak Sugeng tunggu di tryout Siap UTBK. Lanjut, sekarang kita kimia. Nah, di kimia juga Kak Sugeng udah siapin ya. Di sini itu teman-teman harus buat target juga ya. Target benarnya mau berapa? Kak Sugeng sudah siapin. Ini sistem periodik ya. Ini periodik unsur, kemudian stokiometri, asam dan basa, laju reaksi dan kesetimbangan. Nah, silahkan 5 materi ini teman-teman dalami. Oke, langsung aja kita bahas ke kimia. Gimana cara nembaknya? Lihat. Oke, ini tentang laju ya, laju reaksi teman-teman ya. Di sini teman-teman untuk menentukan jawaban yang benar, kita cek juga kayak tadi, lihat banyak kesamaannya. Tentu di sini yang paling CH3 CBR itu berapa? Yang paling banyaknya pangkatnya nggak ada pangkatnya ya, berarti ini udah kita eliminasi aja. Ya, ini pangkatnya 2. Nah, tentu di sini OH-nya ada yang pangkat 1, pangkat 2. Nah, apakah yang mana teman-teman ya? Berarti antara A, B, C, dan D. Tentu di sini C-nya nggak aneh ya, nggak ada nih. Yang ini paling sedikit. Berarti antara A, B, dan D. Nah, mana yang sering muncul? Yang sering muncul ini apakah pangkat 2 di ujung? Nah, di sini pangkat 1 ya. Berarti sebenarnya antara A dan B nih. Nah, tapi di sini teman-teman, apakah A dan B teman-teman benar? Kita cek aja. Tapi Kak Sugeng itu lebih ke B-nya. Kenapa? Karena di sini yang OH-nya ini kan cuma 1, ini cuma 1, ini pangkatnya 2 gitu kan. Jadi lebih prepare ke yang OH-nya nggak ada.
Nah, pangkatnya 0, udah B. Coba kita cek ya, gimana caranya? Berarti teman-teman harus misalin ya. Di sini pertama kita tentukan dulu order dari CH3 3CBR ini, misalnya A, berarti ini B. Nah, kita bisa gunakan, kalau kita mau mencari A ya, order A, kita cari yang OH-nya itu yang sama. Ya, jadi kalau misal mau cari A, kita cari konsentrasi OH-nya itu yang sama. Oke, yuk kita cek OH- yang sama, ini sama ini ya, sebenarnya ada 3. Kita coba yang ini aja. Nah, perhatikan harus yang gede dibagi yang kecil ya. Berarti di sini 0,2 dibagi 0,1. Langsung aja 0,2 dibagi 0,1, ini konsentrasinya ya. Kita pangkatkan dengan A, itu sama dengan, kita lihat laju awalnya. Berarti ini sama ini ya. Berarti 0,04 dibagi dengan 0,02. Berarti di sini kan 2 ya, 2 pangkat A, ini juga 2 pangkat berapa sih? Ya 2 pangkat 1, biar jadi A-nya sama. Jadi A sama dengan 1, selesai. A-nya 1. Berarti kalau kita mau nyari B ya, berarti nyari apa? Nyari konsentrasi CH3 ya, 3 CBR itu yang sama. Nah, sama. Berarti yang samanya apa? Antara 1 sama ini ya. Tapi Kak Sugeng mau yang dekat aja, yang ini sama ini ya. Berarti kita fokus yang 0,3 ya, 0,3 dibagi dengan 0,2, ini konsentrasinya, kita pangkatkan dengan B, maka sama dengan, oke, di sini 0,02 dibagi dengan 0,02 ya. Ini kan. Nah, kalau udah kayak gini, berapapun ya, ini kan 1. Berapapun nih, ini misalnya kita nggak tahu berapa, 0,3 dibagi 0,2. Pangkat berapa sih yang hasilnya 1? Tentu pangkat 0. Nah, B-nya 0 dong. Nah, kalau B-nya 0, sesuai dengan hukum laju reaksi itu kan R sama dengan K. Ya, berarti dia maunya CH3, CH3 ada 3 ya. 3 CBR. Pangkatnya berapa di sini sekarang? A kan, ini harusnya pangkat A. Kemudian ini konsentrasi OH-, pangkatnya B kan. Nah, berarti di sini R sama dengan K ya. CH3, oke, 3 CBR, pangkat A-nya tadi berapa? 1. OH-nya pangkat 0. Ya udah hilang sebenarnya. Kan pangkat 0. Nah, udah selesai sampai sini. Berarti benar jawabannya B. Gitu ya, teman-teman ya. Yuk, lanjut. Kita ke yang kimia lagi. Oke, langsung kita tembak aja. Ini paling banyaknya 10 pangkat min 3. Iya nggak? Iya, ini ya. Ini salah nih, udah pasti salah. Setidaknya 3 teman-teman benar. Ayo, yang mana? Antara 1,4, 1,1 atau 1,6. Nah, di sini ada yang paling banyak itu muncul angka berapa ya? Angka 4. Di sini ada 4, ada 4 gitu ya. Nah, coba kita prediksikan D jawabannya ya. Oke, coba kita cek jawabannya. Dan ternyata benar teman-teman ya. Ini jawabannya. Langsung aja biar cepat durasinya. Enggak ini. Udah, betul. 1,4. Nah, gitu ya. Ada lagi. Nah, yuk. Yang paling banyak ini logaritma 5 semua. Log 5, log 5, log 5. Tentu ada 8, 9, 10, 11, 12. Mana yang paling banyak muncul? Di sini ada angka 10. Udah C. Ya, gitu ya. Coba. Ya, betul ini. Gitu teman-teman ya. Udah beres nih kimia. Nanti akan Kak Sugeng berikan latihan buat tembaknya ya. Oke, sekarang kita ke biologi. Buat target benar dulu teman-teman ya. Nanti buat target benarnya untuk klasifikasi makhluk hidup, sel dan jaringan, metabolisme dan genetika. Pahami 4 materi ini yang sering muncul teman-teman ya. Yuk langsung kita bahas di biologi. Oke, untuk biologi teman-teman harus paham ya konsep dari misalnya siklusnya gitu kan. Coba kalau di sini kan fotosintesis pada tumbuhan tingkat tinggi terjadi kalau ada apakah cahaya siang hari, sinar matahari redup, sinar matahari terang. Kalau teman-teman udah, walaupun kita nggak lihat gitu kan, pasti teman-teman jawab akan cahaya. Karena fotosintesis yang nggak harus siang hari, walaupun ada cahaya, ya itu bisa gitu kan. Sinar matahari nggak perlu sinar matahari sebenarnya, mau lampu juga bisa. Apalagi nih redup, matahari terang, ya pokoknya harus ada cahaya doang ya. Kalau kita lihat di sini,
Nah, benar ya. Jadi cahaya itu nanti mempengaruhi apa? Fotosintesis. Udah, ini selesai ya. Oksigen yang dibebaskan saat fotosintesis berasal dari penguraian apa? Nah, kalau udah tahu gambarannya, teman-teman ya, oksigen kan ini, dia itu hasil penguraian ini kan, H2O. Apa itu H2O? Air ya. Udah selesai. Tuh kan cepat ya. Nah, untuk siklus Kelvin diperlukan apa? Nah, apakah cahaya? Oh, cahaya mah yang reaksi terang, berarti bukan. H2O, H2O ya terang juga. O2, bener nggak O2? O2 itu hasil dari siklus yang terang tadi. CO2 ya CO2 nih. Udah selesai. Glukosa apa? Glukosa itu hasilnya. Ini berarti udah selesai ya teman-teman. Jadi teman-teman harus paham siklusnya. Jadi harus ingat-ingat gambarnya ya kalau untuk biologi. Oke, lanjut ya. Di sini coba hasil akhir dari glikolisis adalah apa nih? Asetil KOA, apa glukosa, asam piruvat dan seterusnya. Di sini teman-teman juga harus paham gambarnya nih. Nah, glikolisis sebenarnya di sini ada bahannya glukosa, tempatnya sitosol dan hasilnya 2 asam piruvat, 2 ATP, NADH ya ini ya. Ini masuknya nanti hasilnya di sini nih. 2 ATP, NADH gitu kan, ADP gitu. Nah, yuk kita langsung aja. Hasil akhir dari glikolisis yang terakhir di sini apa hasilnya? Nah, di sini sebenarnya ada asam piruvat, ada nggak di sini? Udah ya, asam piruvat udah. Enggak, glukosa enggak, bahannya itu ya, asetil bukan juga, udah. Selesai ya. Jadi ini kan. Lanjut, glikolisis pada respirasi menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Ayo, menghasilkan apa nih? Udah ada di gambar nih. Untuk informasi aja teman-teman, ini yang gelombang 1 munculnya gini, gelombang 2 yang ini. Jadi kan sebenarnya sama dari sini-sini nih. Cuma dia beda kan. Nah, glikolisis menghasilkan apa? Selain asam piruvat, di sini kan ada ATP. Nah, berarti 2 dan 4. Apa itu 2 dan 4 gitu kan? 1 2 3 ya. 1 3 2 4 C kalau nggak salah ya. Teman-teman nanti kita lihat aja 2 dan 4 apa. Kan gitu. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, sekarang asam piruvat masuk ke mitokondria, kemudian diubah menjadi apa? Nah, di sini bukan ini, nanti ada lagi kelanjutannya. Tuh. Ini kan sitosil tadi. Sitosol maksudnya. Kita lanjut. Nah, di sini ada yang namanya si piruvat itu diubah di mitokondria, nanti akan menghasilkan asetil CoA. Udah ya. Berarti yang mana? Asetil koenzim A. Udah beres A jawabannya gitu ya. Ini untuk biologi. Nah, sekarang teman-teman harus latihan nembak ya matematika. Di sini Kak Sugeng gunakan juga SBMPTN 2019. Silakan tebak nanti hasilnya silakan teman tulis di kolom komentar. Ini untuk matematika. Lanjut fisika. Ingat-ingat konsep yang tadi Kak Sugeng berikan. Nah, silakan Kak Sugeng beri waktu 3 detik. Jawabannya apa? Misalnya lanjut nomor kimia. Oke, silahkan juga kerjakan. Dan yang terakhir adalah biologi. Silahkan teman-teman kerjakan. Nanti pokoknya Kak Sugeng tunggu teman-teman harus komentar untuk hasilnya teman-teman ya. Yuk. Dan terakhir teman-teman harus ingat, gunakan strategi ini. Kak Sugeng ingatkan lagi sebagai alternatif saja, jangan disalahgunakan. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Share ke teman-teman yang lain. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.